Udah. Udah, yuk mulai. Udah. Udah. Mana slide-nya? Selamat malam, saya Tantowi dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang break even point. Anggota kelompok saya yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua Aaron, yang ketiga Melvin, yang keempat Reci, yang kelima Laura. Next. Yang pertama, pengertian break-even point. Break-even point adalah titik keseimbangan antara jumlah hasil penjualan dengan jumlah biaya produksi. Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume penjualan. Unsur-unsur yang terdapat pada perhitungan titik pulang pokok sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah penggolongan biaya perusahaan menjadi biaya tetap, FC, dan biaya variabel adalah VC. Yang kedua, besarnya biaya variabel, FC secara total berubah-ubah sebanding dengan volume penjualan. Yang ketiga, besarnya biaya tetap, FC tidak berubah. Yang keempat, analisis harga jual per unit tidak berubah. Yang kelima, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Baik, saya Melvin. Saya akan menjelaskan cara menghitung BEP dengan asumsi penerimaan total atau TR adalah sama dengan biaya total atau TC, maka perhitungan BEP berdasarkan unit dapat diturunkan melalui turunan rumus berikut. Berikut rumusnya itu ada TR sama dengan TC, P dikali Q sama dengan FC tambah V dikali Q, P dikali Q kurang V kali Q sama dengan FC, dan ada Q buka kurung P kurang V sama dengan FC, Q FC per P kurang V. Jadi, untuk menghitung jumlah produk pada saat terjadi biaya pulang pokok adalah QE sama dengan FC per P kurang V. Lanjut. Saya Aaron. Lalu secara geometri titik pulang pokok adalah perpotongan antara kurva penerimaan total atau total revenue dengan kurva biaya total atau total cost. Berikut dilampirkan grafik. Saya akan mencoba menjelaskannya. Oke. Yang pertama-tama, sumbu X diwakili oleh Q dan sumbu Y diwakili oleh TC, total cost, dan total revenue, penerimaan dan pengeluaran. Lalu bagaimana cara mendapat garis TR ini? Garis TR dimulai dari sumbu 0,0 dengan X-nya ada di 0 dan Y-nya di 0. Dan terus meningkat. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mencari TC? Garis TC itu dapat dari mana? Nah, garis TC ini dimulai lebih tepatnya dari FC atau variable cost, fixed cost maksudnya, atau biaya tetap. Nah, di sini TC dimulai dari biaya tetap dan terus meningkat. Dan titik pertemuan kurva TR dan TC inilah yang disebut BEP atau titik pulang pokok, di mana kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, di sini juga merupakan Q dari BEP, jumlah produk atau unit yang dijual perusahaan ketika mencapai BEP. Dan di sini ada harganya PBEP.
Lalu ada juga selain itu istilah laba dan rugi dalam BEP ini, di mana jika titiknya terdapat lebih dari titik BP yang telah tertera ini, maka perusahaan tersebut dianggap mengalami keuntungan atau profit. Dan sebaliknya, jika titiknya berada di kurang dari BEP yang telah tertera, maka perusahaan dianggap mengalami kerugian atau loss. Nah, lalu saya akan kembalikan ke share screen. Selanjutnya akan saya beri contoh soal agar lebih mudah memahaminya. Contoh soal yang pertama, suatu perusahaan menghasilkan produk dengan biaya variabel per unitnya 8.000 dan harga jual per unitnya 24.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari biaya operasinya yaitu 4 juta rupiah. Tentukan jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai titik pulang pokok atau BEP. Pertama, kita perlu ketahui V atau biaya variabelnya yaitu 8.000 dan harga per unitnya 24.000, fixed cost atau biaya tetapnya 4 juta rupiah. Kita disuruh mencari jumlah unit produk agar mencapai BEP. Jadi artinya kita mencari QBEP. QBEP sendiri didapatkan dengan rumus FC atau biaya tetap dibagi dengan harga price dikurang dengan biaya variabel. Masukkan saja nilai-nilainya 4 juta rupiah dibagi dengan 24.000 dikurang 8.000. Jadi kita dapat 250. Artinya jumlah unit produk yang harus perusahaan jual adalah 250 unit agar mencapai titik pulang pokok atau BEP. Next. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal kedua, yang di mana PT Arya Pratama memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Yang pertama ada biaya tetap sebulan sebesar 300.000 yang terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya gaji pemilik, biaya penyusutan motor, biaya asuransi kesehatan, biaya sewa gedung kantor, dan biaya sewa pabrik. Yang kedua, biaya variabel per unit 150.000 yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik dan air, dan biaya lain. Harga jual per unit yang diberikan oleh PT Arya Pratama sebesar 200.000. Next. Untuk penyelesaiannya di sini diketahui fixed cost-nya 300.000, variabel per unitnya 150.000, price-nya 200.000. Ditanya BEP dalam unit dan bentuk rupiah. Jadi yang kita cari pertama adalah kuantitinya. Fixed cost per harga kurang variabel per unit. 300 juta per 200.000 dikurang 150.000 sama dengan 6.000. Jadi di sini kita udah dapat 6.000 unit. Untuk mensubstitusi ke rupiahnya, kita kalikan dengan harga jual. Berarti harga BEP-nya 200.000 dikali 6.000 unit sama dengan 1,2 miliar. Oke. Next. Saya akan kembali menjelaskan tentang profit atau laba berdasarkan konsep penerimaan total atau TR dan biaya total atau TC dapat diketahui beberapa kemungkinan. Itu TR lebih besar daripada TC, maka untung itu adalah keadaan untung atau laba. TR sama dengan TC itu keadaan break-even point atau BEP. Dan TR lebih kecil daripada TC itu adalah keadaan rugi.
Baiklah. Saya Laura akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 3. Nah, di sini soalnya disebutkan sebuah pabrik dasi dengan merek Jaya mempunyai biaya tetap FC-nya sama dengan 2 juta. Biaya untuk membuat dasinya yaitu 1.000. Apabila dasi tersebut dijual dengan harga 2.000, tentukan yang pertama fungsi biaya total atau TC, fungsi penerimaan total atau TR, dan variable cost atau VC. Yang kedua, pada saat kapan pabrik dasi mencapai BEP atau biaya pulang pokok. Yang ketiga, tentukan untung atau rugi apabila memproduksi 8.000 unit. Penyelesaiannya diketahui FC-nya sama dengan 2 juta, fee-nya sama dengan 1.000, yaitu biaya untuk membuat dasi. 2.000, yaitu harga jual dasi. Ditanya, yang pertama itu TC sama dengan, terus TR, yang kedua BEP, yang ketiga P-nya berapa, jika Q-nya sama dengan 8.000, atau produksi dasinya sebanyak 8.000 unit. Jawabannya yang pertama, TC sama dengan FC ditambah VC. TC sama dengan, masukkan nilai FC-nya, yaitu 2 juta 1.000, TR dengan P dikali Q, TR sama dengan 2.000 Q. Terus yang kedua, tentukan BEP-nya. QE sama dengan FC per P dikurang V sama dengan 2 juta dibagi 2.000 sama dengan 2 juta per 1.000 sama dengan itu nilai BEP-nya. Ya, pada saat memproduksi dasi sebanyak 8.000, TR sama dengan P dikali sama 2.000 sama dengan hasilnya 36 juta. TC sama dengan C kali Q, 2 juta ditambah 1.000 dikali 8.000 sama dengan 2 juta ditambah 18 juta sama dengan 20 juta. Karena TR lebih besar dari mengalami laba sama dengan TR kurang TC dengan 36 juta dikurang 20 juta, hasilnya 16 juta. Maka hasil untung produksi 18.000 unit adalah 16 juta. Baiklah, sekian presentasi kelompok 3. Terima kasih. Hah?